Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para pemirsa, para penonton yang saya hormati, ketahuilah bahwa seorang yang beriman di dalam segala aktivitas, terutama di dalam aktivitas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mempunyai etika, mempunyai adab, tata krama yang itu semua sudah ditentukan, sudah diajarkan di dalam kitab-kitab syariah maupun di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita semua, yaitu adab, tata krama, etika di dalam segala perbuatan, aktivitas, terutama di dalam perbuatan ibadah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, melalui video ini, kami ingin menguraikan tentang masalah adab atau etika di dalam kita membuang hajat, baik hajat kecil maupun hajat besar. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, seperti kebiasaan yang kita lakukan, terkadang kita ketika membuang hajat kecil maupun hajat besar, itu biasa yang kita lakukan, boleh kita lakukan atau biasa kita lakukan di dalam ruangan tertutup, yaitu kamar atau jeding atau WC, atau bahkan kita membuang hajat itu berada di tempat yang luas atau tempat terbuka. Oleh karena itu, di dalam dua tempat ini, tempat yang tertutup atau di kamar ataupun tempat terbuka, ini kita tentunya sudah diajarkan, sudah ditentukan, atau sudah di mana banyak sekali kitab-kitab yang telah mengajarkan adab dikala kita membuang hajat kecil maupun hajat besar, baik itu di ruangan tertutup, kamar, jeding, WC, atau ruangan terbuka. Adapun ketika kita sedang membuat hajat atau mau membuang hajat kecil besar, dan tempat itu sudah ada, sudah kita sediakan, yaitu kamar, maka hendaknya etika yang harus kita lakukan adalah ketika kita mau masuk ke kamar, jeding atau WC, maka hendaknya ini sunnah dilakukan, dan ini tata krama adab ketika kita masuk WC, yaitu berdoa terlebih dahulu, kemudian melangkahkan kaki kita yang kiri, berdoa terlebih dahulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari setan perempuan maupun setan laki-laki, atau kami mohon perlindungan kepadamu dari kotoran atau dari penyakit. Nah, ketika kita berada di dalam jeding, hendaknya kita sambil memakai tutup kepala. Apabila itu kita sebelum masuk memakai tutup kepala, songkok ataupun yang lainnya, maka hendaknya ketika kita berada, hendaknya itu tetap kita pakai songkok atau tutup kepala ketika kita membuang hajat kecil maupun hajat besar. Dan juga adab, di samping kita hendaknya tetap memakai tutup kepala, juga kita memakai alat
kaki sandal yang telah disediakan atau yang sudah memang ada di dalam kamar WC kita, yang sudah ada memang dikhususkan bagi orang yang masuk ke dalam WC tersebut. Maka hendaknya ini tutup kepala ataupun alas kaki, sandal ataupun yang lainnya, hendaknya ini tetap dipakai manakala kita sedang berada di dalam tempat pembuangan hajat kecil maupun hajat besar, yaitu dalam WC atau dalam jeding. Kemudian ketika kita selesai, maka hendaknya kita sebelum melangkahkan keluar, maka hendaknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa yang umum. Itu kalau ini doa sebelum masuk, maka doanya terlebih dahulu, kemudian melangkahkan kaki yang kiri. Adapun ketika kita keluar, maka melangkahkan kaki yang kanan, kemudian setelah keluar barulah kita berdoa. Kenapa demikian? Karena di dalam WC, di dalam jeding, ketika kita masih berada dalamnya, itu tidak etis ketika kita membacakan atau membaca doa. Jadi ketika masuk itu di luar, sebelum melangkahkan kaki kiri kita berdoa, dan ketika keluar itu hendaknya ketika kita sudah melangkahkan kaki kanan, mendahulukan kaki kanan, setelah keluar kita baru berdoa. Doanya adalah Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Aku mohon ampunanmu ya Allah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan atas aku, atas kami segala penyakit atau sesuatu yang menyakitkan, dan Allah telah memberikan kesehatan kepada kami. Ini adalah doa ketika kita keluar dari WC, maka hendaknya ini melangkahkan, mendahulukan kaki kanan, setelah keluar kita baru berdoa Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Lalu kemudian para pemirsa yang saya hormati, ketika kita membuang hajat di tempat terbuka, maka hendaknya kita harus berhati-hati. Yang pertama adalah ketika kita membuang hajat, terutama hajat kecil, kencing, maka hendaknya kita menjauhkan dari tempat-tempat di mana manusia biasa berkumpul di situ. Jadi hendaknya kita jangan sampai kencing, apalagi berak, BB, BAB di tempat di mana orang di situ sedang biasa berkumpul. Maka ini sangat mengganggu apabila biasa di situ ada tempat atau di situ tempat orang berkumpul. Ketika kita kencing di situ, maka ini sangat mengganggu orang-orang yang biasa berada di situ. Ini adab ketika kita sedang membuang hajat kecil maupun hajat besar. Maka ketika kita membuang hajat kecil, hendaknya kita tidak kencing di tempat di mana di tempat itu biasa orang-orang sedang berkumpul di situ. Namun hajat besar hendaknya kita mencari tempat-tempat yang memang dikhususkan atau layak untuk kita membuang hajat besar. Kemudian yang harus kita lakukan sebagai adab ketika kita membuang hajat kecil, hendaknya kita tidak menghadap arah kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Hendaknya kita menghadap ke arah selatan ataupun arah timur. Jadi tidak pantas kita ketika kencing sambil menghadap kiblat atau mengungkuri atau membelakangi kiblat. Atau kita tidak etis ketika kita kencing sambil menghadap ke arah matahari atau arah bulan. Jadi ini sebagai etika kita ketika kita membuang hajat kecil, kencing, janganlah sambil menghadap ke arah matahari, karena ini sangat tidak etis. Lalu kemudian ketika kita berada di ruangan terbuka, ketika kita kencing, hendaknya mencari tutup atau memberi tutup. Kalau bisa semampu kita, apabila ini sangat terbuka, di lapangan terbuka atau di tempat sangat terbuka, tidak ada satupun pohonan di sana, maka kita hendaknya membuat tutup penghalang aling-aling agar supaya ketika kita
melakukan hajat, membuang hajat. Ketika kita membuang hajat, maka tidak terpandang, tidak terlihat oleh orang-orang yang baik di kejauhan maupun di orang-orang yang ada di dekat kita. Lalu kemudian para pemirsa, adab yang selanjutnya ketika kita kencing, maka hendaknya kita jangan sampai kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. Jangan sampai kita kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. Ini karena apa? Mungkin secara logika kita, kalau kita biasa kencing di bawah pohon yang sudah berbuah, yang sedang berbuah, ketika buah itu jatuh, mungkin kemungkinan besar akan jatuh persis di tempat kita kencing, mengenai air kencing kita, maka secara otomatis buah yang jatuh itu akan menjadi buah yang sangat kotor, yang sangat sangat tidak layak untuk dimakan. Maka itu kita harus berhati-hati, janganlah kencing di bawah pohon yang sedang berbuah, atau janganlah kita kencing di tempat di mana orang mencari, atau di tempat berteduh. Jangan kita kencing di tempat berteduh, artinya misalkan di bawah pohon rindang di mana mereka atau orang-orang biasa berteduh itu, baik berteduh karena hujan ataupun berteduh karena kemarau. Di tempat pohon-pohon, di bawah pohon-pohon yang berbuah maupun di bawah pohon-pohon yang biasa orang ditempati orang untuk berteduh, maka kita tidak etis ketika kita membuang hajat kecil di situ. Lalu kemudian janganlah kita kencing mengenai tempat yang sangat keras, seperti misalkan kita kencing mengenai persis di batu, maka ini akan mengkhawatirkan ketika kita kencing di batu atau tempat yang keras, batu misalkan, maka ini percikan ini akan mengenai kita sendiri. Percikan kencing kita akan mengenai kita sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'amata 'adzabil qabri minhu." Karena kebanyakan siksa kubur itu kebanyakan disebabkan karena percikan air kencing. Maka hendaknya ini kita harus berhati-hati. Walaupun ini sepele, akan tetapi kalau kita membiasakan hal seperti itu, ya bisa saja akan merugikan kita sendiri. Sesuai Rasulullah SAW bersabda tadi, sungguhnya kebanyakan orang-orang yang disiksa di dalam kubur itu kebanyakan karena sebab percikan air kencing. Lalu para pemirsa, selanjutnya hendaknya kita janganlah kencing di lubang-lubang, di lubang semut atau lubang-lubang yang ada di tanah. Ini kemungkinan di dalam lubang itu ada makhluk Allah yang lain. Maka ketika kita berkencing di situ, kemungkinan ini akan membahayakan jiwa makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di dalam lubang itu. Maka ini demi menyelamatkan, demi rasa sayang kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti hanya makhluk Allah yang lain yang ada di dalam lubang. Maka oleh karena itu kita harus berhati-hati, janganlah kita kencing di lubang-lubang yang ada di tanah-tanah, baik di lubang semut, lubang-lubang apa segala macam. Hendaknya kita harus benar-benar mengetahui tempat yang pantas di mana kita harus membuang hajat kecil, kencing, dan di mana yang tidak pantas untuk kita membuang hadas kecil, yaitu kencing. Lalu kemudian para pemirsa, selanjutnya adab tata krama kita membuang hajat kecil. Kebanyakan yang saya uraikan, kebanyakan yang saya sampaikan adalah hadas kecil, kencing. Hendaknya kita, seandainya tidak ada air untuk mensucikan hadas kecil maupun besar, hendaknya kita memakai, kalaupun itu tidak ada air, maka ini kewajiban untuk membersihkan. Jadi membersihkan itu hukumnya wajib. Adapun memakai batu, memakai air, itu hukumnya sunnah.
Jadi membersihkan dari kencing, dari atas kecil maupun atas berak, membersihkan itu hukumnya wajib. Adapun memakai alat air maupun batu ini hukumnya sunnah. Jadi ada dua pilihan, apabila tidak ada air maka hendaknya kita mencari batu. Satu batu itu punya posisi 3, hendaknya ini mengambil 3 batu berarti punya posisi 9. Jadi ketika kita kencing wajib untuk mensucikan dan sunnah memakai batu apabila tidak ada air. Jadi satu batu mempunyai 3 sisi, berarti 3 batu sunnah, berarti mempunyai sisi 9. Nah, dari satu batu yang punya sisi itu kita oleskan ke tempat di mana lubang keluarnya kencing maupun keluarnya berak kita. Maka ketika 3 ini masih keluar, masih tidak kering, maka kita hendaknya mengambil 2 lagi, berarti 5. Hendaknya ini dilakukan dengan jumlah yang ganjil. Juga begitu apabila kita membuang hadas besar, hendaknya juga begitu, memakai 3 batu minimal, dan tiap-tiap satu batu mempunyai 3 sisi. Jadi sisi pertama dioleskan, kemudian sisi kedua dioleskan, sisi ketiga dioleskan, berarti ada 1 batu yang kita gunakan itu sampai 3 batu. Nah, misalkan umpamanya 3 batu itu masih belum bersih, maka mengambil lagi sehingga berjumlah ganjil. 3 tidak bersih, mengambil 2 berarti 5 tidak bersih berarti mengambil lagi 7 dan lain sebagainya, asalkan kita ambil berjumlah yang ganjil. Dan ingat, tiap satu butir batu hendaknya mempunyai 3 sisi. Nah, kemudian para pemirsa yang selanjutnya, etika kita tetap kita membuang hadas kecil, yaitu ketika kita sudah selesai baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka. Ketika kita sudah selesai membuang hajat, terutama hajat besar berak, ketika kita sudah mensucikan baik dengan air maupun dengan batu yang berjumlah ganjil 3, 5, 7 ataupun 9 dan lain sebagainya sampai bersih, maka ketika kita selesai itu semua, maka adab yang selanjutnya adalah menggosok-gosokkan tangan kita ke lantai, tembok atau batu, digosok-gosokkan. Kemudian kita bilas dengan air yang bersih. Kenapa? Karena tangan kiri adalah anggota atau tangan yang hendaknya kita pergunakan untuk mensuci, terutama ketika kita habis membuang hajat besar atau berak, maka pergunakanlah tangan yang kiri. Oleh karena itu, ketika kita selesai melakukan itu semua, hendaknya tangan kiri kita digosok-gosokkan ke tembok, batu ataupun tanah, kemudian dibilas dengan air yang bersih. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai adab, etika, tata krama di dalam kita membuang hajat kecil maupun hajat besar di tempat tertutup, di ruangan tertutup, kamar yang sudah disediakan, itu jeding ataupun WC, atau di tempat-tempat terbuka. Ini mudah-mudahan ini walaupun ringan apa yang saya sampaikan ini melalui YouTube ini, walaupun ini ringan, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.